Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi bertema Hukum dan Demokrasi yang berjudul Korelasi Hukum dan Demokrasi di Indonesia dengan Penyelenggaraan Pilkada di Era Pandemi. Yuk dengerin presentasinya, selamat menikmati. Bab 1. Pembahasan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Halo semuanya, sebelum melanjutkan ke tahap pengkajian, kami akan menjelaskan latar belakang mengenai korelasi hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada di era pandemi. Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem pemerintahan hukum dan demokrasi. Namun seringkali terjadi kontroversi ketika pelaksanaan hukum di Indonesia tidak sejalan dengan proses demokrasi yang seharusnya. Dalam sebuah negara demokrasi, salah satu pilar utamanya ialah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pemilihan kepala daerah merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin di suatu daerah. Apa jadinya ketika pesta demokrasi ini diselenggarakan di era pandemi, yang seharusnya semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan dilarang. Maka dengan dilakukannya analisis ini, kami berharap dapat mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan hukum dan demokrasi di Indonesia dan kaitannya dengan pilkada yang diselenggarakan di era pandemi. Untuk membantu dalam pengkajian tekstual ini, kami juga telah menyusun rumusan masalah yang terbagi menjadi 3 poin. Pertama, apakah penyelenggaraan pilkada di era pandemi bertentangan dengan pelaksanaan hukum dan demokrasi? Kedua, bagaimana perspektif negara hukum Pancasila terhadap penyelenggaraan pilkada di era pandemi COVID-19? Dan yang terakhir, bagaimana pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi yang sejalan dengan ketentuan negara hukum Pancasila? Bab 2. Pembahasan mengenai teori, isu kontekstual, serta analisis dan pemecahan masalah. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Namun dalam perubahannya, tidak lagi disebutkan bahwa Indonesia menganut konsep Rechtsstaat maupun rule of law, namun lebih diterjemahkan ke dalam konsep negara hukum yang memiliki ciri yang didasarkan pada Pancasila. Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah yang pertama, suatu negara kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Yang kedua, negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Yang ketiga, religious nation state, yaitu konsep negara yang berketuhanan. Yang keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan sebagai cermin budaya masyarakat. Dan yang terakhir, basis pembentukan hukum nasional harus didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat universal dan netral. Halo semuanya, apa itu hakikat demokrasi? Secara etimologi, demokrasi terdiri dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Teori dari demokrasi yaitu bentuk penyelenggaraan secara langsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1950, kemudian demokrasi pada masa Orde Lama 1950 sampai 1965. Macam-macam demokrasi yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi era reformasi. Halo semua, apa sih hubungan hukum dan demokrasi? Negara demokrasi didasarkan pada kedaulatan rakyat. Segala tindakan yang berlaku di suatu negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini diwakilkan oleh DPR. DPR membentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam negara demokrasi, undang-undang adalah hukum tertinggi kedua, sehingga segala hukum yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh rakyat melalui DPR. Jika pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak, maka hanya akan menciptakan negara yang otoriter. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengapa Pilkada 2020 menimbulkan banyak kontroversi. Kontroversi Pilkada 2020 ini terjadi karena adanya keputusan kegiatan pilkada yang masih diselenggarakan pada pandemi COVID. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Maka dari itu, pilkada diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ada faktor yang membuat masyarakat takut diadakannya pilkada, yaitu kampanye paslon. Kampanye paslon ini ditakutkan dapat menimbulkan klaster baru.
ketentuan kampanye paslon sudah diatur dalam UUD. Jika kampanye paslon terbukti melanggar protokol kesehatan, paslon bisa terkena pidana. Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 menimbulkan banyak kontroversi. Menurut aturan yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 120 ayat 1 yang berbunyi, Sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. dengan demikian, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi bertentangan dengan hukum yang ada. Namun, penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ini tidak bertentangan dengan demokrasi karena suara rakyat tetap diutamakan. Salah satu dari karakteristik negara hukum Pancasila adalah kepastian dan keadilan. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah dengan menunda pelaksanaan pilkada serentak ini sampai masa pandemi COVID-19 usai. Pemerintah pusat dan DPR dapat berkoordinasi untuk memilih pemimpin sementara untuk menggantikan pemimpin daerah yang telah habis masa jabatannya sampai pilkada dapat dilaksanakan kembali. Bab 3. Pembahasan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini adalah pilkada saat pandemi sangat bertentangan karena pelaksanaan pilkada di saat pandemi telah ditetapkan sebagai bencana nasional dan alam. Hal itu disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 120 ayat 1. Salah satu karakteristik dari negara hukum adalah berkepastian dan berkeadilan. Maka hukum harus ditegakkan dalam rangka menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan pilkada dalam pandemi tidak adil bagi masyarakat. Pemecahan masalah yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menunda pelaksanaan pilkada serentak ini sampai masa COVID selesai dengan alasan kemanusiaan dan pencegahan penyebaran virus makin meluas. Saran, sebagai negara hukum kita harus bersikap adil kepada masyarakat. Dalam pandemi memang pilkada harus ditunda terlebih dahulu agar tidak menimbulkan penyebaran yang lebih parah. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Ridwan Fauzi, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan tetap semangat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih.